Saudara, dua orang tersangka kasus dugaan penganiayaan anak di daycare Pekanbaru Riau berhasil ditangkap. Keduanya merupakan pemilik dan pekerja daycare. Dua tersangka yakni seorang perempuan berinisial WF, 34 tahun, selaku pemilik daycare, dan DM, 25 tahun, sebagai pengasuh di daycare di Pekanbaru. Para tersangka terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban yang masih berusia 4 tahun. Motif tersangka melakukan penganiayaan karena korban tidak bisa diam saat dititipkan di daycare. Polisi menetapkan keduanya jadi tersangka setelah memeriksa 7 orang saksi, diantaranya adalah orang tua korban, warga setempat, psikiater, dan juga 3 karyawan daycare. Motifnya karena si anak itu tidak bisa diam gitu. Kalau misalnya dikasih makan meronta-ronta, jadi tujuannya dilakban tuh biar diam aja. Makanya didudukkan di baby chair itu, karena kalau nggak gitu dia kadang kesana kemari, lari sana kemari, terus nanti mengambil barang-barang bisa dimasukkan ke mulutnya gitu. Dari hasil penyelidikan kita ada berapa anak yang diperlakukan serupa seperti itu? 1 aja. Penganiayaan terhadap anak ini terungkap setelah seorang mantan karyawan daycare yang berlokasi di Jalan Kaharudin Nasution, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau, merekam tindakan tersebut. Dalam video, tampak seorang anak duduk di bangku dengan kaki diikat. Tindakan yang dialami anak itu kemudian dilaporkan orang tuanya ke polisi. Saat ini ada tambang saksi, ada 7 orang, di mana juga dari psikiater yang kita sebagai ahli kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersangka sudah kita lakukan kemarin pada saat pemeriksaan terlapor, setelah kita lakukan sebagai tersangka. Sebelumnya penganiayaan anak di tempat penitipan anak juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Terungkapnya kekerasan terhadap anak balita di daycare berawal dari orang tua salah satu anak yang curiga pada sejumlah luka di tubuh anaknya. Dari hasil rekaman CCTV pun terungkap adanya penganiayaan yang dilakukan pemilik daycare yang juga merupakan influencer parenting. Kedua kasus ini jadi catatan bagi orang tua yang ingin menitipkan anaknya di daycare agar lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih tempat penitipan anak. Kasus ini pun harus jadi atensi pemerintah dalam memberikan izin dan mengevaluasi operasional daycare. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lalu bagaimana pemeriksaan dua tersangka setelah ditangkap? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky di Pekanbaru Riau. Rizky, selamat siang. Ini dua pelaku penganiayaan saat ini sudah ditangkap atas kasus penganiayaan. Lalu apa ancaman hukuman bagi para pelaku, Rizky? Baik, dan Rahman, saudara, kami melaporkan dari Kota Pekanbaru Riau, dua tersangka dari kasus penganiayaan anak di Pekanbaru ini mendapatkan ancaman hukuman. Bagi tersangka dijerat pasal 80 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Demikian. Lalu setelah kasus ini terungkap, Rizky, apakah tempat penitipan anak tersebut masih beroperasi? Lalu juga bagaimana dengan pengawasan pemerintah setempat terhadap tempat-tempat penitipan anak ini agar kejadian yang serupa tidak terjadi kembali, Rizky? Baik, informasi terkait tempat penitipan anak atau daycare di Pekanbaru yang berada di Jalan Kaharudin Nasution, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sepi dari aktivitas biasanya. Terlihat seluruh pintu dan jendela tertutup rapat. Dan aktivitas penitipan anak ini juga sudah terhenti semenjak pemilik dari daycare ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Pekanbaru terhadap dugaan dalam kasus tindak pidana terhadap anak. Dan terkait dalam kasus ini, penitipan tempat anak yang ilegal ini menjadi sorotan penting supaya agar tidak ada lagi kasus seperti ini terjadi kembali. Namun untuk perkembangannya kami masih menunggu konfirmasi dari dinas yang terkait kapan akan adanya disegel terhadap daycare ilegal yang ada di Pekanbaru. Demikian. Baik, penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui juga pemeriksaan kepada para tersangka juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky melaporkan langsung dari Pekanbaru Riau.